Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ihna fi din arsyadani arsadakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di hari yang mulia ini Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan bagian daripada ketaatan, bukti keimanan seorang hamba kepada Tuhannya, menyembah Tuhannya, bahwa kemudian tidak ada tugas yang lain yang lebih utama kehidupan manusia ini selain beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berkumpulnya kita di sini pula itu adalah karena ridhonya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, istiqomah dengan keimanan ini sehingga kemudian sampai hayat menjemput kita, lalu kemudian dengan itu Allah jadikan kita hamba-hambanya yang akan masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salam serta salawat semoga selalu tercurahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya yang telah berjuang menegakkan agama ini sehingga sampai kepada kita. Begitu luar biasa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menegakkan agama ini, bukan karena tujuan pribadi ataupun yang lainnya, melainkan agar kemudian manusia berada pada jalan yang benar. Karena manusia adalah kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar untuk berada di muka bumi ini menjadi khalifah, tetapi ada tujuan utamanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ihni fi din arsyadani wa arsadakumullah. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Tidak ada hal yang paling utama untuk menjadi bekal dalam perjalanan kehidupan kita ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian dengan berbekal ketakwaan. Tidak mungkin kemudian apa yang kita usahakan di dunia ini hanya sekedar mencari harta dan sebagainya, lalu kemudian untuk menjadikan bekal kematian. Tidak ada bekal yang paling baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yaitu kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud ketakwaan itu ada pada diri kita dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Maka semoga Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang istiqomah, yang ikhlas dengan apa yang kita lakukan dalam rangka berjuang menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihni fi din arsyadani arsadakumullah.
pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib menyampaikan syukur ya, adalah sesuatu hal yang bukan yang ringan yang kemudian hanya sekedar di dalam ucapan saja. Berbicara tentang syukur, sebabnya seorang bersyukur kepada Allah atau kepada orang lain itu adalah kemudian kita mendapatkan sesuatu dari mereka. Maka kemudian kehidupan kita ini diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana semua nikmat yang Allah berikan itu perlu kita syukuri. Ada begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Ada kemudian nikmat yang Allah berikan itu adalah berupa kesehatan. Kesehatan yang kita dapatkan. Yang dimana kesehatan adalah merupakan sebuah penunjang untuk seorang hamba dalam melakukan ketaatan. Juga kemudian ada kesempatan. Kalaupun ternyata Allah hanya memberikan kesehatan dan tidak memberikan kesempatan, belum tentu kita melakukan ketaatan dengan secara maksimal. Oleh karena itulah ya, Rasulullah SAW menyampaikan nikmatani magnunun fihima inda kullin nas as-sihha wal farag. Makanya Rasulullah SAW pernah berpesan ya, kepada umatnya bahwa kemudian ada dua nikmat yang dilalaikan oleh seorang hamba, yaitu adalah nikmat sehat dan kesempatan. Padahal kemudian ketika kita berpikir ya, tentang nikmat yang Allah berikan ini, dengan dua nikmat ini saja semua ya, hal yang kita lakukan, semua hal yang kita inginkan bisa kita lakukan. Maka ada di antara ya, orang-orang di luar sana yang kemudian lalai terhadap nikmat ini. Yang semoga kita yang hadir di sini adalah bukan termasuk orang-orang yang pernah ditandai atau diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalaikan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak akan pernah terputus. Ya, sampai kemudian maut itu menjemput seorang hamba. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan ya, agar kemudian kita ini sering mengingat yang namanya pemutus kelezatan atau pemutus nikmat itu sendiri, yaitu adalah kematian, kata Rasulullah SAW. Orang yang sakit pun itu masih Allah berikan nikmat. Karena kenapa? Ketika seseorang hamba Allah berikan sakit, lalu kemudian dia bersabar, ikhlas dengan keadaan itu, kemudian Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Dan bukan hanya itu. Ketika seseorang melakukan banyak dosa, lalu kemudian Allah beri dia sakit, itu bukan hanya sekedar ya, itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita kembali kepada jalan yang benar. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, melakukan ketaatan-ketaatan agar kemudian ya, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa maha cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sudah kemudian Allah ciptakan manusia, lalu kemudian Allah kirim ya, utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya sebatas itu. Lalu kemudian Allah kirim lagi yang namanya Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup. Yang sekiranya ya, ketika seseorang hamba menjalani kehidupan ini berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kemudian akan memberikan keselamatan. Yang keselamatan itu tidak hanya akan didapatkan di dunia, tetapi juga kemudian akan kita dapatkan di akhirat kelak nanti. Yang mana kehidupan akhirat ya tidak akan ada akhirnya. Ikhwan fillah arsyadani warsadakumullah. Berbicara tentang syukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, apakah kemudian cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, asyukuru ya, yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Bahwa kemudian ternyata syukur ya, rasa syukur seorang hamba itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga kemudian bagaimana meyakini bahwa apa yang kita dapatkan itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sebatas itu.
Tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, lalu kemudian meyakini bahwa apa yang kita dapatkan itu dari Allah, tetapi juga kemudian menjadikan nikmat yang Allah berikan itu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat sejatinya dari rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau di antara kita masih ada rasa gundah, resah dengan keadaan-keadaan hidup kita, atau kemudian ada di antara kita yang memiliki kecukupan tadi tapi tidak ada rasa tenang di dalam diri kita, itu boleh jadi boleh jadi kita yang kurang bersyukur, atau kemudian cara bersyukurnya yang salah. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan rukun daripada syukur seorang hamba itu adalah sebagaimana yang kami ucapkan tadi. Yang pertama yaitu adalah mengucapkan dengan lisan. Lalu yang kemudian yang kedua adalah meyakini segala sesuatu yang kita dapatkan, hal-hal atau nikmat yang kita rasakan di dunia ini, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang paling utama dan yang paling penting, kata beliau adalah bahwa kemudian bagaimana seorang hamba menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur yang sebenarnya, bukan hanya sebatas ada di lisan. Barakallahu li wa lakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ikhwani fi din, arsyadani wa arsadakumullahu jami'an. Kehidupan kita ini tidak bisa kita pisahkan dari yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah kenikmatan yang Allah berikan itu selalu terlimpah pada diri kita. Entah keadaannya orang itu ada dalam sakit ataupun sehat, entah keadaannya kaya ataupun miskin, sejatinya semua itu adalah nikmat ketika kita sikapi dengan sikap positif. Karena kemudian tidak ada sesuatu yang Allah takdirkan itu adalah sifat yang membahayakan seorang hamba. Tidak ada kemudian ujian-ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba itu di luar daripada kemampuan seorang hamba. Karena jelas kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan ujian dan cobaan itu di luar daripada kemampuan seorang hamba. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan kesempatan yang ada ini untuk nikmat yang Allah berikan, khususnya kesehatan dan kesempatan yang kita dapati ini, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan kemudian kematian akan menjemput kita. Kematian itu tidak datang tunggu kita sehat, tidak. Kematian itu tidak datang tunggu kita susah. Kematian itu tidak datang menunggu kita sudah tua atau sebagainya, tidak. Sesungguhnya kehidupan kita ini hanya menanti kematian. Maka dari itu kita gunakan kesempatan yang Allah berikan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini, harta yang Allah berikan kepada kita semua, kita gunakan bagi yang memiliki harta, kita gunakan untuk berjuang membangun masjid atau membantu masjid dalam pembangunannya. Yang tidak memiliki keuangan atau ekonomi menengah, mari kita gunakan, manfaatkan kesempatan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan
laksanakan ketaatan itu dengan secara baik sebagaimana tuntunan para ulama-ulama kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin was shalihin wal muttaqin wal muhtadiin wan najina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.